Untuk saat ini kebetulan Modena memang menjadi number one best selling brand di Indonesia. Modena ini kita sudah hadir di Indonesia sejak 1981 dan mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu yang sudah mengenal Modena itu. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, bahu rekso, ingkang teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Bapak Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, nih alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Sang Pencipta Alam, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan kreativitas berkarya di industri radio. Nah, hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita. Ada Mas Ade Suryawan dari Grup M Nexus. Halo Mas Ade. Halo Mas Budi. Ya, sehat terus Mas Ade ya, semangat ya. Ya, ada PIC kita yang wajahnya ganteng karena beliau ini dulunya model. Mas Tommy Pratomo dari Modena Indonesia. Yang tadi itu penipuan besar menurut saya, model ya. Halo, selamat siang semua. Itu siang Om Tommy. Terima kasih untuk mengundang kami. Baik. Oke, dan yang terakhir tentunya dari PRSSNI yang beliau adalah Mas Dodi ya. Kita mengenalnya Mas Dodi ya. Mas Dodi, selamat siang. Yang paling tua Mas ini Mas berarti ya. Paling senior maksudnya ya Om ya. Oh siap. Aman. Gak ada usia di sini Mas. Alhamdulillah. Paling senior ya. Tapi semuanya banyak. Ya. Bapak Ibu semua nggak terasa ya, kita sudah 2 tahun lebih nih, kita berjibaku terus sama pandemi. Banyak cerita, suka duka dan seterusnya. Tapi yang saya salut adalah kreativitas dari teman-teman radio tetap eksis terus buat ngejagain industrinya. Nah, ini yang saya suka. Dan hari ini untuk menjaga semangat dari teman-teman semua, kami dari Bright Indonesia saat ini support oleh teman-teman dari Grup M, dari Modena Indonesia dan juga dari PSSNI untuk melakukan diskusi tentang
harmoni dalam kolaborasi. Ya, oke. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kesempatan untuk Mas Tommy Pratomo dari Modena Indonesia. Mas Tommy ini adalah Head of Corporate Communication dan Partnership, Mas Tommy ya? Ya, betul Mas. Baik, oke, Mas Tommy silakan sambil memperkenalkan diri lebih detail lagi. Baik, terima kasih. Nama saya Tommy Pratomo, saya Head of Corporate Communication dari Modena Indonesia. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat mungkin melakukan sharing session bersama ya dengan rekan-rekan industri di radio di Nusantara. Mohon maaf kalau saya sedikit tempatnya mungkin tidak pantas ataupun mungkin ada sedikit suara yang ada gangguannya karena saya sedang dinas perjalanan keluar kota. Saat ini ada salah satu home center kita yang sedang dibuka di saat ini saya di Sukabumi. Jadi tadi saya berjalan darat pagi tadi kita baru sampai. Baik, sebelumnya mungkin saya mau sedikit sharing ya tentang Modena dan bagaimanakah persepsi dari kami mengenai radio saat ini dan bagaimana kami menggunakan jasa radio pada saat ini baik dalam masa pandemi kemarin maupun dalam masa-masa menuju normal kembali seperti yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Kalau tidak keberatan mungkin Mas Budi boleh dibantu untuk share deck dari kami kemarin. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Bright, Honey Bright kah? Ya, sudah. Modena. Sudah ya? Sudah. Baik, Mas Tommy silakan. Ya, baik, bisa langsung slide berikutnya, Mas. Ya, oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar tentang brand Modena. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin yang baru mendengar juga saat ini. Yang pasti Modena ini kita sudah hadir di Indonesia sejak 1981 dan mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu yang sudah mengenal Modena itu adalah penjualan kompor itu ya gitu. Padahal kami tidak hanya bergerak di bidang kompor ataupun cooking kategori, tapi kita juga mempunyai kategori lainnya seperti cooling kategori seperti kulkas, water dispenser dan lain-lainnya, juga cleaning kategori seperti mesin cuci, vacuum cleaner, water heater dan lain-lainnya. Dan juga kita menyediakan appliances yang untuk profesional yang kebutuhannya biasanya digunakan oleh hotel maupun restoran. Selain itu kita sebagai perusahaan yang juga bergerak di bidang teknologi, kita juga mempunyai solar pad ataupun solar panel yang juga dipakai di rumah-rumah maupun industri sebagai salah satu appliances untuk menekan penggunaan listrik dengan renewable energy. Baik, silakan Mas. Oke, jadi core bisnis kami ada Modena dan Modena sendiri juga mempunyai sub brand yaitu Domo, dan juga kita ada non appliances lainnya seperti Privé dan Ambiente yang merupakan furniture atau furnace ya. Baik, silakan Mas. Untuk saat ini kebetulan Modena memang menjadi number one best selling brand di Indonesia, terutama memang untuk kategori kompor tanam dan built-in oven. Begitu juga dengan freestanding cooker, yaitu kompor yang bentuknya kayak kotak gitu ya Bapak Ibu, yang di bawahnya ada oven itu, dan juga penyedotnya ya, exhaust hood-nya. Nah, saat ini Modena menjadi top of mind, bahkan di beberapa daerah orang bilang kalau mau beli kompor tanam itu mau beli kompor Modena, tapi menyebutnya merek lain gitu ya. Dan ini menjadi suatu challenge dan bagi kami juga untuk senantiasa mempertahankan brand image ini dan juga brand awareness yang didapatkan bagi customer kami. Baik, selanjutnya Mas. Oke, untuk dalam kesempatan ini kami mau memberikan sedikit masukan ataupun
mungkin sedikit sharing aja ya. Kami hanya memberikan dari angle kami gitu ya, dari apa yang kami lakukan dan apa yang kami sarankan gitu ya, dari industri kami ataupun mungkin industri-industri yang sejenis yang merupakan consumer goods ya. Dimana kalau kami ini memang kategorinya memang lebih ke consumer electronics ya. Baik, kalau melihat dari budget advertising allocation yang kita alokasikan di Modena, baik dari sisi korporat maupun di cabang-cabang ya, saat ini memang yang tertinggi adalah di social media ad. Ya. Social media ad itu memang kami menempati yang tertinggi ya, dengan iklan di social media, lalu diikuti dengan online publisher ya, seperti di misalnya di Detik, di CNN dan lain-lainnya. Diikuti kita dengan out-of-home advertising seperti billboard atau mini billboard ataupun mini videotron dan lain-lainnya, dan lalu diikuti oleh radio. Bahkan untuk koran ataupun cetak itu sedikit sekali. Jadi saya tidak catatkan di sini. Itu biasanya hanya apabila kita mendapatkan barteran ya, mungkin ya, kita tidak alokasikan secara full untuk pembajetan daripada alokasi untuk periklanan kami. Oke, selanjutnya Mas. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kami masih butuh radio? Ya, meskipun kami memang saat ini lebih banyak menggunakan digital gitu ya, sebagai media daripada advertising kami, tetapi ternyata radio ini memang masih sangat dibutuhkan, terutama apabila kita membutuhkan kegiatan-kegiatan yang ingin menghadirkan atau menyuarakan atau mempublikasikan event-event yang sifatnya localized, ataupun produk-produk launch yang sifatnya lokal ataupun di cabang-cabang kami di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa cabang kami di Indonesia sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, kita tersebar ya dari seluruh cabang, dan kami juga mempunyai beberapa home center yang ada di daerah yang sering kita launching gitu ya. Nah, kebutuhan untuk lebih mendekatkan diri dengan komunitas di suatu daerah tertentu atau lokal ini menjadi suatu kebutuhan dengan menggunakan jasa radio. Nah, capturing local audience ini melalui local community dan event lainnya yang mempunyai hubungan baik, dan biasanya kita tidak memerlukan sesuatu yang sifatnya terlalu nasional ya. Lalu kita melihat bahwa kalau di kota besar ya, urban city driver atau orang-orang yang nyetir dengan mobil itu masih mendengarkan radio ya, masih mendengarkan radio. Jadi radio menjadi salah satu hiburan yang kami anggap di saat prime time itu adalah pada saat macet kalau di kota besar ya, terutama misalnya di Jakarta ya, dan di Surabaya gitu ya, kita masih menyasar di radio ini. Dan tentunya kita juga melihat bahwa adanya saat ini ada perkembangan bahwa kita sering mendapatkan benefit package dari radio dengan adanya komunitas daripada sosial media di radio itu sendiri. Jadi ada beberapa radio yang memang mempunyai komunitas di sosial media yang cukup bagus dan punya interaksi dan engagement yang cukup bagus, dan mereka kadang memberikan paket gitu ya. Paketnya bisa berupa mungkin juga ikuti posting di sana dan lain-lainnya. Nah, inilah salah satu kenapa kami merasa masih membutuhkan radio ya sebagai salah satu medium. Selanjutnya Mas Budi. Oke. Lalu kalau setelah kita memutuskan kita memilih radio gitu ya, lalu kira-kira radio apa, station apa sih yang kita pilih saat ini gitu ya? Yang pasti ya selalu pasti kita membutuhkan radio yang mempunyai target market yang sama dengan target market kita gitu ya. Jika memang kebetulan Modena memang mempunyai market yang disegmentasi B+, A dan A+ ya, yang karena memang dari range produk kami memang cukup tinggi gitu ya, sehingga kami tentunya akan memilih radio-radio yang mempunyai audiens yang sama, sehingga kita bisa menyasar ke sasaran yang tepat. Yang kedua, kita melihat apakah mereka station ini mempunyai good community
engagement. Jadi community engagement ini kita melihat mungkin dari pendengarnya, kadang-kadang mereka kita melihat dari sosial medianya mereka juga cukup baik. Kadang mereka juga melakukan kegiatan off-air yang melibatkan pendengar dan mempunyai animo yang cukup baik, sehingga kita melihat ini adalah radio yang memang mempunyai pendengar-pendengar yang setia. Lalu yang selanjutnya adalah mempunyai konten yang bagus, terutama pada saat prime time. Jadi kadang-kadang kalau radio yang isinya cuma musik aja gitu ya, kita melihat itu ya mungkin ada plus minusnya. Ada beberapa orang yang memang membutuhkan dengerin radio aja gitu, dengerin musik aja gitu di radio gitu ya, nggak mau dengerin iklan, nggak mau dengerin orang ngomong gitu ya. Tapi kadang kita melihat bahwa kalau konten yang menarik gitu ya di dalam prime time itu, terutama yang kadang-kadang obrolan yang lucu atau ngerjain orang atau apapun ya, yang atau talk show bahkan yang menarik, itu justru menjadi nilai lebih daripada stasiun-stasiun tersebut. Yang selanjutnya adalah mempunyai sosial media dan digital asset. Nah ini penting dari sisi kami, karena kita melihat bahwa mereka berarti mempunyai facility untuk meng-create engagement ini antara pendengar dan stationnya. Ya, digital asset yang di sini dimaksud adalah bagaimana mereka kadang punya website, kadang mereka juga mempunyai, yang terakhir saya sebutkan adalah kemungkinan mempunyai fasilitas untuk dapat live streaming. Ya, live streaming ini juga menjadi salah satu menjadi tren gitu ya, di mana memang radio juga bisa didengarkan di seluruh dunia dengan live streaming gitu ya. Jadi kalau ada pendengar yang di luar kota atau sedang keluar kota, bisa dengerin tetap radio kesayangannya di kotanya, ataupun sedang di luar negeri sekalipun ya. Bahkan kalau dia nggak punya radio pun di rumah, dia bisa dengerin di handphonenya atau bahkan di komputer kalau di kantor. Ini menjadi nilai lebih yang kadang kami lihat gitu ya dari sisi brand ataupun pemasang iklan. Oke, selanjutnya Mas. Oke, kami melihatnya bahwa radio memang ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau lihat dari kelebihannya tentunya adalah it's free to enjoy, gratis gitu ya. Mau nyalain di mana aja, kapan aja, kita nggak perlu internet gitu ya. Kalau kita mendengarkan langsung dari frekuensi radio ya, kita bisa dengerin di mana aja, mau di mobil, mau di kamar, mau di manapun, kita bisa setel aja langsung. Lalu kita anggap dia adalah sebuah personal mind theater, yang maksudnya adalah orang bisa berimajinasi ya dengan radio. Kita tidak pernah tahu penyiar itu ganteng atau cantik, tapi kita membayangkannya cantik aja dan ganteng aja gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan itu seperti apa yang ada di dalam sebuah studio gitu ya, pada saat siaran gitu ya. Tapi kita membayangkan bentuknya begini-begini. It's a personal mind theater buat kita bisa berimajinasi. Lalu tentunya adanya captive audience for each station. Ini yang satu yang tadi saya sudah sebutkan di awal, bahwa beberapa stasiun yang memang sudah mempunyai pendengar yang sesuai dengan segmentasinya gitu ya. Yang ada radio yang memang untuk khalayak umum, ada yang untuk disukai ibu-ibu, ada yang disukai untuk para businessman, ada yang anak muda, ada yang mungkin berbahasa Jawa, ada mungkin yang berbahasa Mandarin dan lain-lain. Nah, kalau disadvantage-nya mungkin kalau di sisi kami saat ini mungkin kita melihat masih sedikit tinggi ya untuk rate ya yang ditawarkan oleh radio compare dengan digital, terutama di social media ad ataupun di online publisher ya. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang kita ngitung sekali bahwa kita harus ngitung prime time, regular time ini cuma berapa kali tayang kalau kita budgetnya memang terbatas gitu ya. Kita tidak bisa terus-menerus. Dan tentunya yang sekarang saat ini yang kita perlukan itu adalah radio memang belum bisa memberikan kepada kami comprehensive record dari reach dan engagement. Daripada saat itu kita membuat talk show ataupun kita tayang di sebuah prime time gitu, kita tidak tahu sebenarnya berapa orang sih yang benar-benar mendengarkan dan berapa orangkah yang benar-benar ada respon atas tayangan tersebut ataupun apa yang kita sajikan di radio tersebut pada saat waktu tertentu. Ini yang kadang kita sedikit lebih ketinggalan ya dibanding digital ya. Karena apa? Karena tidak ada footprint. Ya. Jadi kalau di digital kan kita menanyakan sesuatu, mau di search lagi mungkin masih ketemu gitu ya, masih ada gitu ya, jejaknya tuh masih ada. Sedangkan radio begitu setelah diucapkan ataupun sudah baik itu dalam sebuah jingle ataupun sebuah adlibs,
udah disebutkan ya udah skip. Orang yang nggak denger tadi yang nggak denger lagi gitu, seperti itu. Sedangkan kalau di social media ad mungkin masih ketemu ya, masih ada lagi dan masih bisa ke-track. Oke, selanjutnya Mas. Oke, kalau dari sisi kami sebenarnya masa depan radio apa sih yang dari sisi brand yang kita pengen cari? Kita ingin melihat bahwa radio itu juga menjadi bagian daripada digital platform ya. Digital platform ini maksudnya adalah mungkin radio itu harus punya website gitu ya, station punya website tersendiri yang juga bisa orang bisa dengan mudahnya untuk klik to stream, mendengarkan secara streaming. Dan juga di situ ada community engagement, bisa di sana bisa orang ngobrol, bisa apapun, bisa informasi-informasi apapun, bahkan untuk misalnya untuk pengen tahu lirik lagu di situ bisa download dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah yang ini sebenarnya sudah cukup tren kalau di luar negeri ya. Dengan adanya widely spread on digital radio application. Ya, salah satu yang pernah saya dengar di luar negeri dan saya sendiri pun juga pakai ya, itu ada TuneIn ya. Kenapa TuneIn? Karena di TuneIn itu kita bisa masukin radio-radio lokal. Jadi kalau di TuneIn itu kita lihat ya, saya mau dengerin radio London, mau radio apa tuh yang memang sudah masuk di sana, itu saya bisa dengarkan real time, lifetime. Ya. Dan dengan perkembangan teknologi saat ini, di mobil-mobil itu orang ada kecenderungan mereka yang mempunyai mobilnya yang sudah dipasangi radio dengan teknologi Android Play dan Apple Play, itu sudah bisa mengunduh aplikasi ini, tinggal pilih aja mau radio apa, dan pasti genre-nya karena digital ya. Dan mereka bisa mendengarkan. Kita dulu kalau keluar kota, saya dari Jakarta mau ke Bandung, di tengah-tengah pasti hilang tuh radio kesayangan saya di Jakarta. Nah sekarang saya bisa, kalau dengan radio yang ada streamnya langsung di sini, saya langsung pencet ini aja sampai Bandung, saya dengerin terus, masih bisa dapat. Nah itu yang satu yang mungkin menjadi fenomena sekarang. Lalu mempunyai digital dan social media asset ya, tadi sudah saya sebutkan juga di awal. Dengan adanya radio yang mempunyai social media dan digital asset menjadi nilai lebih ya. Jadi karena mereka mempunyai engagement. Lalu listener community engagement on air, off air dan social media ya. Once mereka punya social media asset, mereka juga harus punya engagement yang baik dengan listenernya. Misalnya bisa request lagu lewat social medianya gitu ya. Jadi nggak zaman dulu, mungkin zaman saya kecil ya, kita mau request lagu ke radio lewat telepon gitu ya, rebutan teleponnya. Mungkin sekarang bisa lewat chat WhatsApp, tapi kalau lewat sosial media ini bisa dapat engagement lagi ya. Mungkin bisa bikin kuis di sana, kuisnya bersamaan di radio, dan tapi juga muncul juga di sosmednya. Lalu tentunya adanya special rate dan package dengan service-service tersebut di atas ya. Misalnya paketnya termasuk posting di sosial media misalnya paketnya termasuk dengan adanya kegiatan community engagement lainnya seperti event dan lain. Ya, itu sedikit yang bisa kami sharing ya dari mewakili brand gitu ya. Kalau dari kami, mungkin kami melihatnya dari sisi industri yang consumer goods gitu ya. Di mana kami memang masih membutuhkan radio kadang untuk baik di pusat ya. Pusat itu maksud saya di Jakarta. Dan juga mungkin kebutuhan kami di cabang yang langsung di-order oleh cabang-cabang kami yang juga sering berkoordinasi dengan kami. Kalau di cabang mungkin kita pasti membutuhkan radio-radio yang lebih lokal ya, yang biasa di kota-kota tertentu, untuk event tertentu atau produk tertentu kita pasti ada juga kebutuhan untuk radio tersebut. Demikian saya sampaikan sharing saya untuk siang ini. Mohon maaf kalau sedikit berisik ya, saya sedang di salah satu kafe ini, jadi mudah-mudahan dapat terdengar dengan jelas oleh rekan-rekan semua. Silakan Mas Budi, saya kembalikan. Baik Mas Tommy, terima kasih banyak insight-nya. Clear ya dari sisi brand owner nih, karena beliau memang concern di hal-hal yang berhubungan sama brand image maupun objektif kepenjualannya gitu ya.